Tapi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tujuan yang sangat mulia, tujuan yang sangat besar, yakni Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pernahkah teman-teman mempertanyakan bahwa sebenarnya untuk apa kita lahir di dunia ini? Untuk apa kita setiap hari pergi sekolah? Untuk apa kita setiap hari pergi kampus? Untuk apa setiap hari kita menjalani rutinitas keseharian kita? Kalau teman-teman pernah mempertanyakan itu, ini merupakan suatu tanda bahwa Anda adalah orang yang cerdas. Karena orang yang cerdas itu adalah mereka yang mampu melihat jauh ke depan, yang memikirkan masa depan. Ya, bukan hanya memikirkan apa yang ada di hadapannya saja, perkara praktis yang ada di hadapannya saja, tapi mampu berpikir jauh ke depan. Nah, dalam Islam, sejatinya pertanyaan-pertanyaan itu sudah menemukan jawaban yang jelas dan tegas. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ini sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dalam rangka bermain-main. Tidak dalam rangka bersenda gurau atau tujuan-tujuan yang remeh lainnya. Tapi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tujuan yang sangat mulia, tujuan yang sangat besar, yakni sebagai abdu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dalam tanda kutip sebuah kekeliruan bahwa sebahagian orang itu menganggap bahwa ibadah itu hanya sebatas pada perkara sholat saja, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, dan lain sebagainya. Sedangkan aktivitas-aktivitas lainnya tidak masuk dalam perkara ibadah. Padahal sejatinya ibadah itu cakupannya sangat luas. Kalau kita definisikan secara sederhana, ibadah adalah segala perbuatan, segala perkataan, dan semua sikap hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Olehnya sebenarnya dari kita bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, semuanya itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syaratnya dua. Yang pertama adalah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatnya harus ikhlas. Ya. Ketika kita bangun tidur misalnya, kita bangun tidur membaca doa bangun tidur, mengingat Allah dan lain sebagainya, pergi sholat subuh, maka itu adalah bagian aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bisa bernilai pahala, menghasilkan pahala. Kemudian kita pergi mandi misalnya. Mandi itu sejatinya bisa berubah jadi aktivitas ibadah kalau ada niat dan kemudian sesuai dengan apa yang dicontohkan, digariskan, aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kita pergi mandi dengan niat bahwa kita menjaga kebersihan diri, ya, karena kebersihan juga itu bagian daripada keimanan. Kemudian kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang segar, fresh, wangi dan lain sebagainya. Itu bisa berubah menjadi ibadah. Termasuk ketika kita makan ayam misalnya, pagi-pagi kita makan ayam. Nah, itu bagian daripada ibadah kalau kita meniatkan bahwa makan ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita makan ayam, bukan makan babi. Ya, karena kalau makan babi tentu menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selama aktivitas kita itu sejalan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada idrak silabillah atau kesadaran akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya seluruh aktivitas itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayo kita sama-sama kembali merenungi tujuan hidup kita. Tidak terjebak pada euforia sesaat, kesenangan-kesenangan dunia yang semu yang nantinya akan kita tinggalkan. Kita kembali merenungi apa sebenarnya tujuan hidup kita.
Nah, apalagi di bulan Ramadan ini kita harus lebih memaksimalkan ibadah karena amalan ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo kita sama-sama membenahi diri kita, memperbaiki diri kita untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum bulan Ramadan ini menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha meminimalisir, menjauhi segala bentuk-bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih.